Sementara itu pemirsa, pendapatan negara hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp664,4 triliun atau 37,7% terhadap APBN 2020. Angka tersebut tercatat terkontraksi 9% dibandingkan tahun 2019. Dan mungkinkah pemerintah dapat mengejar target APBN 2020? Rekan Mangifera akan melaporkan secara mendalam berikut ini. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 hanya sebesar 3,1% dari produk domestik bruto. Akibat adanya pandemi COVID-19, diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini mengalami titik terberat dengan pertumbuhan 0,3%, minus 3,1% hingga minus 6%. Defisit APBN pun semakin melebar. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp664,4 triliun atau 37,7% terhadap APBN 2020. Angka tersebut tercatat kontraksi 9% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp526,2 triliun dan PNBP sebesar Rp136,9 triliun. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 akan mengalami titik terberat dengan pertumbuhan antara 0,3%, minus 3,1% hingga minus 6%. Kita sampaikan pertumbuhan di kuartal kedua ini prediksi kita ada di minus 3,1 untuk pertumbuhan ekonominya, dan ini yang kita akan coba upayakan untuk kuartal kedua mengalami pembalikan atau pemulihan. Sektor perpajakan menjadi sumber prioritas peningkatan pendapatan negara. Tercatat dari data Kementerian Keuangan, dari target insentif senilai Rp120,61 triliun hingga Mei lalu, baru dimanfaatkan sebesar 6,8%. Terdapat sebanyak 355.000 wajib pajak telah memanfaatkan stimulus fiskal perpajakan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pelemahan di berbagai sektor menjadi perjalanan berat bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini. Pemerintah juga akan terus memperkuat kinerja perpajakan dan juga sektor-sektor industri potensial. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2020 tercatat sebesar Rp843 triliun atau 32,3% terhadap APBN 2020. Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 3,4%, yang sebesar Rp537,3 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa terrealisasi sebesar Rp306,6 triliun atau tumbuh 5,7%. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2020 mengalami surplus $2,1 miliar Amerika. Ekspornya mengalami penurunan sebesar 28,95%, importnya turunnya jauh lebih dalam, yaitu sebesar 42,20%. Ekspor kita mengalami pertumbuhan negatif, baik untuk pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Impor kita turun curam, baik karena impor barang konsumsi, impor barang bahan baku, dan impor barang modal. Neraca perdagangan di bulan Mei ini sebenarnya cukup membaik karena mengalami surplus. Cuman sayangnya surplus neraca perdagangan di bulan Mei ini lebih disebabkan karena dampak dari penurunan impor yang luar biasa daripada perbaikan di kinerja ekspor. Sementara itu, untuk menopang pembiayaan APBN tahun anggaran 2020, pemerintah mengambil langkah penarikan pinjaman dari lembaga multilateral.
terutama dari Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Badan Kerjasama Internasional Jepang. Tak tanggung-tanggung, tercatat pinjaman dengan bunga rendah sebesar 1,6 miliar euro, 600 juta US dollar, yang secara keseluruhan berjumlah 7 hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kita tingkatkan pinjaman program, target kita ada di kisaran 7-8 bilion. Baru kemudian kita bicara tentang penerbitan SBN, baik yang falas. Tentu saja langkah optimalisasi sumber pembiayaan ini harus diawasi dan dimonitoring dengan baik. Bisa saja bila salah kelola, tidak menutup kemungkinan strategi penyeimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara di tengah pandemi COVID-19 ini justru membebani perekonomian nasional. Negara kita saat ini, APBN kita itu sedang mengalami defisit ya. Defisitnya itu sampai 1.000 triliun ya, 1.000 triliun dari total APBN. Defisit ini disebabkan oleh alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Upaya pemerintah harus maksimal dalam memulihkan perekonomian di kuartal 3 dan dapat menghasilkan angka yang positif di kuartal keempat tahun 2020 ini. Dari Jakarta, Mangi Feracong, Angga Yosua, IDX Channel.